Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini menceritakan tentang pengalaman saya menjadi narasumber dalam kelas parenting atau kegiatan parenting tumbuh kembang anakku di TK Santa Maria 1 Jakarta Utara. Nah, seperti apa nih keseruannya? Simak terus dalam video ini. Tapi sebelum, jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Sugar falls in, I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours I feel at ease, like simple magic in moments like these. I find the magic in the everyday, in the sweetest sips as time slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. No rush, no race, just the afternoon light. In the simple joy, everything feels right. I find the magic soft and free, in these sweet moments, just being me. The counter fades a peaceful hum, the world slows down and I just become lost in the rhythm of a quiet day, where every small thing lights the way. A cup of coffee, sugar falls in, I stir it slow, let the calm begin. In these quiet hours I feel at ease, like simple magic in moments like these. I find the magic in the everyday, in the sweetest sips as time slips away. Little things that bring a smile to me, like the sugar swirling in my coffee. Kegiatan ini diadakan di TK Santa Maria 1 yang kebetulan tuh memang ada di gereja ya. Dan saat itu hujan sebenarnya cuacanya, tapi ternyata para orang tua murid itu banyak sekali yang hadir. Meskipun targetnya mungkin di atas itu ya 50, tapi yang datang itu menurut saya sudah cukup banyak. Yang datang pun ada tidak cuma mamah, tapi papahnya pun ikut hadir gitu ya. Kemudian papa yang nggak masuk pun ternyata nunggu di mobil, harusnya masuk aja ya. Nah kemudian karena mereka kemudian menutup dengan makan siang bersama. Nah acara itu dimulai dengan tentu saja berdoa gitu ya, berdoa lebih dahulu. Setelah berdoa menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya baru kemudian sambutan dari kepala sekolah. Nah setelah sambutan untuk mempersiapkan diri nerima materi ada games ya, seru kan? Nah seperti apa sambutannya kita simak dalam video berikut ini. Dan serta guru-guru TK Santa Maria 1 serta Bapak Ibu yang kami kasihi, selamat pagi. Selamat pagi. Mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberikan kesehatan jasmani dan rohani untuk hadir dan bertatap muka di tempat yang sama di sekolah kita tercinta TK Santa Maria 1 yang akan mengadakan parenting Aku dan Tumbuh Kembangku. Selanjutnya saya sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap hadirin yang dengan tulus dan ikhlas meluangkan waktunya, dengan tulus ikhlas meluangkan waktu untuk menghadiri parenting Aku dan Tumbuh Kembangku ini. Kami kasihi, selamat pagi untuk Bapak Ibu, semua orang tua murid TK Santa Maria 1. Puji dan syukur kami panjatkan pada pagi hari ini, khususnya orang tua murid TK Santa Maria yang telah hadir memenuhi undangan dari kami. Kita hari ini akan belajar bersama-sama tentang parenting dengan tema Aku dan Tumbuh Kembangku, di mana
tema yang kita ambil atau angkat ini pasti akan berhubungan dengan putra-putri Bapak Ibu semuanya. Hari ini adalah waktu yang sangat tepat dan kami juga sekolah bisa mengundang Bunda Retno. Ini adalah salah satu narasumber yang luar biasa. Jadi bagi Bapak Ibu yang hari ini bisa hadir, itu adalah suatu kebanggaan buat Bapak Ibu sendiri dan kami juga Ibu Guru yang telah menyelenggarakan parenting ini, karena kita akan bersama-sama belajar untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak kita. Di mana nanti bila orang tua menemui kesulitan atau beberapa problem di rumah, nanti bisa akan ditanyakan di sini dengan Bunda Retno. Tentunya Bunda Retno juga akan menjawab sangat-sangat luar biasa. Ini Bunda Retno ini nanti akan dibacakan CV-nya oleh MC dan di sini Bapak Ibu akan mengetahui sampai di mana narasumber yang hari ini Ibu dipanggil. Ibu Re sudah meminang Bunda Retno ini jauh-jauh. Bisa dibilang kurang lebih 6 bulan yang lalu saat MPLS saya bilang, Bunda, nanti kami ada parenting orang tua, mohon dibantu isi. Bunda memberikan informasi, tolong nanti diinfokan hari tanggalnya. Jadi jauh-jauh saya sudah info, Bunda nanti jadi parenting bulan sekian. Oke, sudah saya lingkarinya Bunda ya. Akhirnya kita udah sepakat. Bunda ini orang yang sangat sibuk sekali, banyak sekali yang Bunda Retno lakukan dan kegiatannya. Jadi saya memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu semuanya yang hari ini bisa hadir. Tepuk tangan buat kita semuanya. Kita semuanya hari ini belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berguna untuk kita semuanya. Terima kasih. Semua doa ini kami panjatkan demi kemuliaan nama-Mu. Mari kita bersatu dengan doa-doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tanahku, negeriku yang kucinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, serunya lagi nih ya, keseruannya adalah main game. Gamenya tuh mulai dari tepuk semangat 1, tepuk semangat 2, plus juga ada senam ya. Seperti apa? Ayo keseruannya ikuti dalam video berikut ini. Kita mau menari dulu. Aram zam-zam. Ya, semangat. Materi saya itu berisi tentang pengasuhan dan disiplin positif yang bisa diterapkan oleh orang tua kepada anaknya maupun guru kepada muridnya. Dan di sini saya menekankan bahwa memang menjadi orang tua tidak mudah, tidak ada sekolahnya, tetapi juga menjadi orang tua di era digital ini kesulitannya bertambah berat lagi karena ancaman terhadap anak-anak di dunia digital itu banyak banget, dan ini orang tua harus belajar. Dan juga di dalam pertemuan ini para orang tua saya lihat betul-betul menyimak. Mereka butuh ya informasi-informasi seperti itu, cara pengasuhan, karena tiap anak ini unik gitu ya. Dan bagaimana mereka juga punya problem-problem sebenarnya dalam pengasuhan anak-anak mereka. Nah,
Bagaimana kemudian tanggapannya, yaitu dalam tanya jawab, kita bisa simak dalam video berikut ini. Di mana anak saya itu Zio, saya anak dari Zio TKA. Ya, menang sama yang baru lulus sekarang. Karena kemarin kasus juga ya, Bu. Jadi anak saya itu di TKA dia iseng, suka mukul temen gitu. Kadang suka lari-lari atau begini. Atau kayak kejadian di cancel waktu itu, cancel minum, didorong gitu ya, iseng lah pokoknya. Nah, semua yang Ibu sampaikan masukan-masukan solusi untuk menghadapi anak-anak yang kasar atau yang perilaku lah. Saya sudah terapkan semua itu ke anak saya, termasuk suami saya. Suami saya juga itu pelaut. Nah, tiap hari itu saya menyuruh suami saya untuk berkomunikasi walaupun hanya voice ya, Bu. Nah, anak saya ini nggak tahu, Bu, pas suami saya pulang gitu kan. Nah, tapi dia jawab, aku nggak mau gitu. Itu kan waktu itu udah lama ya. Nah, tapi beberapa waktu yang lalu mbaknya tuh melapor ke saya, Bu, Kenzo pukul Yuan kalau nggak salah. Saya bilang, loh kenapa Kenzo pukul Yuan? Memang ada alasannya, tapi menurut saya pemukulan juga tidak baik ya kan. Tapi saya mau bilang jangan pukul, toh kok jadi kayak double standard. Waktu itu kata mami pukul, tapi kok sekarang nggak boleh pukul. Nah, gimana tuh, Bu, kalau misalnya udah terlanjur kayak gitu gimana? Oke. Yang mau saya pertanyakan tentang pola asuh yang tadi Bu Retno bercerita ya tentang apa yang kita rasakan kepada orang tua itu biasanya akan dilakukan kepada anak kita, seperti itu. Nah, saya akan menceritakan suami saya. Kebetulan suami saya ini menurut saya tipikal suami yang kaku, keras, diam. Nah, begitu. Jadi dia melakukan pola asuh yang sama kepada anak saya. Senang banget sambil ketawa juga kan, nggak tahan. Jadi gini, Bu, soal untuk pendidikan seks dini gitu kan. Iya. Nah, kan kalau soal saya pribadi, kalau dari kecil itu untuk ngasih tahu anak kami itu udah penis gitu, jadi cewek ini udah benar-benar yang sesuai gitu. Terus pertanyaan saya, apakah boleh, ini kan masih TK nih, boleh nggak sih mandi bareng sama anak? Gitu. Apakah itu hal yang tidak wajar atau gimana gitu? Anaknya laki perempuan? Laki-laki. Apakah itu bagian pendidikan juga? Jadi biar dia mengenal gitu. Tapi itu menyalahi gitu kan, gitu sih. Kayak kadang-kadang udah sini mah gitu kan suka gitu. Gitu sih itu aja. Kita aja sih, terima kasih. Iya, ini menambahin itu saya kebetulan kan kami ibu guru yang melihat ya. Jadi untuk kasus Zio ini memang luar biasa. Hampir rata-rata anak itu kena dari video ya. Saya sih selalu bilang ke mama-mama, ke orang tua bahwa sebenarnya anak tersebut itu tidak punya, anak itu semuanya baik, tidak mau berperilaku tidak baik gitu. Nah, cuman mungkin dia itu menumpahkan itu sangat luar biasa yang isengnya itu luar biasa. Jadi anak main megang balok, saya juga paham orang tua yang putranya kena dan bikin, menurut aku justru pelatihan ini malah menjadi sebuah kemunduran buat anak ini, dimana kita malah kan kalau seandainya daily basis kita latihan dan setiap hari anak ini dimarahin, ujung-ujungnya dia jadi menjauh dari saya. Dia malah jadi aku takut sama mama gitu, karena saya sendiri kan working mom ya. Jadi 8, 9, 10 jam sehari itu tidak bersama-sama dengan dia, dan quality time saya habiskan adalah marahin dia waktu dia latihan dan gimana damage controlnya gitu. Thank you Bu Nurul. Iya, benar. Iya, jangan takut nanti terjadi. Jadi pikiran negatif kita itu berpengaruh. Jadi ibu harus membangun bahwa nanti akan tetap baik-baik aja. Jadi kalau kita khawatir, terjadi. Sesuatu yang kita khawatirkan terjadi. Karena alam itu ikut jadi bantu apa yang ibu pikirin terjadi beneran. Coba aja ibu misalnya gini ya, kita berangkat nih ya. Tadi kan saya karena ada sesuatu di rumah. Iya, jadi saya waktu mau berangkat, saya membaca doa, terus saya bilang gini, semua akan lancar, mudah,
lewat lampu merah pun akan hijau terus gitu. Dan karena saya tarik napas dan saya yakin dulu, karena kalau nggak yakin ragu-ragu, ntar hijau, ini bener, jangan gitu. Jadi begitu yakin, iya benar, saya melalui lampu yang ya hijau. Terus ya sesuatu yang di putaran Kelapa Gading yang biasanya ngantri, saya kebagian nggak ngantri karena saya meyakini gitu, saya yakin, makanya bisa kemudian membawa kendaraan itu dengan cepat gitu. Memang nggak ngebut, tetapi saya mencoba berdoa sama Tuhan dan saya yakin bahwa ini nggak akan dapat halangan. Nah jadi pas biasanya di depannya MOI itu macet tuh. Itu juga karena jalan menyempit kan tuh saat mau menjelang MOI ya, dari Kelapa Gading, rumah saya Kelapa Gading. Nah itu saat saya lewat enggak gitu. Jadi sebenarnya sesuatu yang kita yakini itu akan terjadi. Jadi kalau ibu juga berpikir bahwa anak ini akan baik-baik aja walaupun ayahnya nanti sudah akan berangkat, ya itu juga akan terjadi. Itu satu. Jadi sugesti diri kita, yakini bahwa akan baik-baik aja. Nah untuk itu maka harus mempersiapkan untuk keadaan itu baik-baik aja. Pertama, kenapa terjadi perubahan? Karena kan dia membutuhkan kehadiran ayahnya. Nah yang kedua adalah sebenarnya kondisi dia kan bahagia, makanya dia bisa memperkuat orang lain dengan baik kan. Nah berarti mungkin ini yang ibu mesti bicarakan dengan ayahnya juga sebelum pergi. Mulai dipersiapkan bahwa kalaupun ayah pergi itu untuk tujuan apa, untuk kebaikannya dia juga, mamanya. Terus kita nanti bisa ya misalnya kalau bisa video call. Jadi kehadiran ini penting. Yang kedua, anak itu emang energinya berlebih Bu. Untuk itu perlu dibuang, energi lebih itu disalurin. Nah mungkin tadi terlalu banyak dalam ruangan, sering duduk terus, itu akan menimbulkan tadi energinya enggak itu. Makanya dia menyalurkannya pas di sekolah karena kesempatannya ada, di rumah enggak ada. Nah makanya mungkin Bu, satu, apakah dia senang berenang? Coba kalau dia senang berenang tuh bagus betul untuk anak. Yang kedua dia bisa mengurangin tadi energi-energi yang mungkin negatif pada diri anak. Nah kalau suka renang mungkin ibunya jadi punya tugas yang mendampingi dia berenang nih jadinya. Misalnya apakah dalam 1 minggu dibikin 2 kali. Yang kedua matahari Bu. Matahari itu mampu membuang energi juga yang negatif pada tubuh anak termasuk racun. Jadi misalnya anak tuh keringetan, dia keluar dari pori-pori gitu. Untuk beberapa anak autis bahkan itu disarankan dijemur dengan Oke ya, demikian ya video ini. Semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih.